Kalian pasti udah sering dengar tentang deflasi akhir-akhir ini kan? Banyak yang ngomongin soal harga-harga yang tiba-tiba turun dan kayaknya ini kabar baik. Tapi apa bener cuma baik aja? Hari ini kita akan bahas deflasi lebih dalam dan panjang karena ada dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatif yang mungkin gak langsung kelihatan. Aku bakal kasih penjelasan detail buat kalian semua, dan yang paling penting aku akan jelasin juga strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat menengah ke bawah buat tetap bertahan di situasi ekonomi kayak gini. Yang pertama kita akan bahas apa itu deflasi, definisi yang lebih mendalam. Yang pertama kita akan membahas apa itu deflasi. Oke, kita mulai dari yang basic dulu, tapi kita bahas lebih mendalam ya, biar kalian benar-benar paham gitu. Jadi deflasi itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita sering dengar bahwa deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi artinya harga-harga naik terus, deflasi artinya harga-harga itu jadi turun gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma sekedar itu. Deflasi adalah kondisi di mana tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Ini terjadi ketika suplai barang lebih banyak daripada demand atau ketika daya beli masyarakat menurun drastis. Deflasi juga sering dipengaruhi oleh penurunan jumlah uang beredar atau kondisi ekonomi yang lesu, di mana banyak orang cenderung menahan uang mereka dan tidak membelanjakannya. Secara teori, deflasi ini bisa terlihat menguntungkan buat konsumen karena harga-harga jadi lebih murah. Tapi, kalau terus dibiarkan, deflasi bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena produsen juga jadi malas berproduksi, akibatnya keuntungan yang terus berkurang gitu. Karena produsen juga malas berproduksi, akibat keuntungan yang terus berkurang gitu. Nah, ini yang bikin deflasi jadi masalah besar di negara berkembang kayak Indonesia. Kan dampaknya bisa luas banget. Aspek yang memperburuk deflasi, itu tuh ada beberapa faktor yang memperburuk situasi deflasi di Indonesia. Salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan ekonomi. Misalnya, di masa pandemi kemarin, banyak orang kehilangan pekerjaan atau penghasilan berkurang. Otomatis mereka jadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Hasilnya permintaan barang dan jasa itu turun, harga ya juga ikut turun gitu. Ini awal dari siklus deflasi. Yang kedua adalah faktor penyebab deflasi di Indonesia. Kita udah tahu apa itu deflasi. Nah sekarang aku mau bahas lebih detail nih soal penyebab deflasi di Indonesia, terutama akhir-akhir ini. Setidaknya ada beberapa faktor utama yang bikin deflasi ini terjadi. Yang pertama itu penurunan permintaan barang dan jasa. Seperti yang tadi aku bilang, permintaan yang menurun jadi salah satu penyebab utama deflasi. Masyarakat terutama kelas menengah ke bawah mulai menahan diri untuk belanja karena ketidakpastian ekonomi. Ketika banyak orang memilih buat nggak belanja, penjual terpaksa nurunin harga supaya barangnya laku. Tapi sayangnya ini justru memicu deflasi. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang kontraksi. Atau kebijakan pemerintah ini misalnya pengurangan subsidi atau pengetatan fiskal. Nah ini tuh juga bisa jadi faktor gitu. Ketika pemerintah menahan pengeluaran dan memotong anggaran, ini bisa mengurangi likuiditas di pasar. Akibatnya daya beli masyarakat jadi turun yang pada akhirnya memicu deflasi. Terus faktor yang ketiga adalah pengaruh global. Deflasi nggak selalu disebabkan oleh faktor internal. Pengaruh dari ekonomi global juga bisa berdampak ke ekonomi Indonesia. Misalnya, penurunan harga komoditas internasional bisa menekan harga barang di dalam negeri. Kalau harga komoditas yang kita ekspor anjlok, pendapatan nasional bisa turun, dan itu mempengaruhi daya beli masyarakat di dalam negeri. Yang keempat, pengangguran yang meningkat. Tingkat pengangguran yang tinggi bikin daya beli turun drastis. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan akan cenderung menahan uang mereka untuk kebutuhan yang paling penting aja. Semakin banyak orang yang nggak punya penghasilan tetap, semakin lesu perekonomian kita. Ini lagi-lagi bikin harga-harga jadi turun gitu. Kalau kita lihat lebih global, deflasi bukan cuma masalah lokal di Indonesia. Beberapa negara lain juga pernah mengalami deflasi parah. Kayak di Jepang di tahun 90-an, Jepang itu mengalami yang disebut lost decade, di mana ekonomi mereka mandek karena deflasi yang berkepanjangan. Itu adalah contoh ekstrim, tapi penting buat kita pelajari supaya kita bisa antisipasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Nah, kita selanjutnya akan bahas dampak positif deflasi di Indonesia. Nah, setelah kita ngerti penyebabnya, sekarang kita masuk ke dampak positif dari deflasi.
Ya, meskipun beresiko ya, deflasi juga bisa membawa keuntungan bagi sebagian pihak. Nah, berikut beberapa dampak positif yang perlu kalian tahu. Yang pertama, harga barang dan jasa lebih murah. Ini jelas banget sih, harga-harga itu jadi turun. Bagi kalian yang terbiasa mengatur budget ketat, deflasi bisa membantu kalian mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih rendah. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako, biaya transportasi, bahkan tagihan listrik bisa sedikit lebih ringan. Tapi ingat, ini bisa sementara aja. Yang kedua, menabung lebih efektif. Salah satu sisi positif dari deflasi adalah uang yang kalian simpan di bank akan memiliki daya beli yang lebih besar di masa depan. Kalau inflasi bikin uang kehilangan nilainya, deflasi justru bikin uang kalian lebih kuat. Jadi kalau kalian rajin menabung di masa deflasi ini, tabungan kalian bisa membeli lebih banyak barang di masa depan. Yang ketiga, suku bunga menurun. Biasanya di masa deflasi, bank sentral akan menurunkan suku bunga untuk merangsang perekonomian. Ini berarti, buat kalian yang mau ambil kredit atau pinjaman, kalian bisa dapat bunga yang lebih rendah. Kredit rumah, mobil, atau usaha bisa lebih terjangkau di masa deflasi. Tapi ingat, ini sisi positif buat mereka yang punya penghasilan stabil. Kalau kamu termasuk orang-orang yang penghasilannya nggak terpengaruh, kamu bisa sedikit menikmati manfaat ini. Selanjutnya kita akan bahas dampak negatif dari deflasi di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dampak negatif deflasi, dan ini bisa jauh lebih menghancurkan, terutama buat kelas menengah ke bawah. Yang pertama, penurunan pendapatan dan PHK massal. Salah satu dampak paling nyata dari deflasi adalah ketika harga turun, pendapatan perusahaan juga ikut turun. Ketika perusahaan nggak bisa lagi mendapatkan keuntungan seperti sebelumnya, mereka terpaksa memotong biaya, dan ini seiring dengan berarti PHK massal. Buat kalian yang kerja di sektor formal, ancaman PHK ini nyata banget di masa deflasi. Yang kedua, kepercayaan konsumen turun. Ketika harga turun, banyak orang cenderung berpikir bahwa harga akan terus turun lagi. Akibatnya, mereka menunda pembelian, bahkan untuk kebutuhan yang penting. Ini disebut dengan deflationary spiral, di mana kepercayaan konsumen semakin turun, perusahaan makin gak laku dan harga terus jatuh. Pada akhirnya ekonomi makin terpuruk. Yang ketiga, investasi tertunda. Banyak bisnis dan pengusaha menunda investasi di masa deflasi karena prospek keuntungan yang kecil. Mereka takut kalau mereka punya proyek baru, nggak ada yang mau beli produk atau jasa mereka. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi melambat, lapangan kerja susah berkembang, dan inovasi jadi mandek. Nah, yang keempat, defisit APBN. Di sisi pemerintah, deflasi bisa bikin defisit anggaran makin besar. Pendapatan negara dari pajak bisa turun drastis karena aktivitas ekonomi lesu. Dengan defisit anggaran yang makin besar, pemerintah jadi punya ruang gerak terbatas untuk membantu masyarakat yang kesusahan. Yang lebih parah, kalau deflasi berlangsung lama ini, kita bisa masuk ke dalam fase yang disebut stagnation. Ini adalah kondisi di mana ekonomi nggak bergerak sama sekali, investasi nggak jalan, konsumsi mandek, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi berhenti. Buat kita yang hidup di negara berkembang kayak Indonesia, ini bisa jadi masalah yang besar, karena ekonomi kita masih bergantung sama investasi dan konsumsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi bertahan di tengah deflasi. Oke nih, setelah ngerti sisi positif dan negatif dari deflasi, sekarang yang penting banget apa yang harus kita lakukan. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa kalian coba. Yang pertama itu jangan boros, tapi juga jangan takut belanja. Banyak orang yang takut belanja di masa deflasi karena mikir harga bakal turun lagi. Tapi ingat, kalau semua orang kayak gini, ekonomi bisa makin lesu. Jadi belanjalah sesuai kebutuhan, jangan takut belanja, tapi juga jangan boros. Kalian bisa prioritaskan belanja barang-barang yang memang kalian butuhkan saat ini, terutama kalau harganya sudah turun. Kalau kalian terus menunda, produsen akan makin tertekan dan memicu PHK yang lebih besar lagi. Tetap kontrol pengeluaran, tapi pastikan konsumsi tetap jalan. Yang kedua, diversifikasi sumber penghasilan. Saat ekonomi lesu, terutama di masa deflasi, resiko kehilangan pekerjaan atau pendapatan berkurang jadi makin besar. Buat kalian yang bergantung pada satu sumber penghasilan, sekarang waktunya untuk mulai mikirin diversifikasi. Kalian bisa cari tambahan penghasilan dari freelance, buka usaha kecil-kecilan, atau investasi kecil-kecilan kalau memungkinkan. Misalnya, kalian bisa mulai jualan online barang yang dibutuhkan banyak orang di situasi sekarang.
Atau bisa juga coba bisnis jasa sesuai kemampuan kalian. Yang ketiga itu fokus pada menabung. Di masa deflasi, uang kalian akan lebih bernilai di masa depan karena harga-harga yang cenderung turun. Jadi kalau memungkinkan fokus untuk menabung. Namun jangan simpan uang kalian di tempat yang terlalu berisiko. Pilih instrumen keuangan yang stabil dan aman seperti deposito atau reksadana pasar uang. Karena di masa deflasi, instrumen-instrumen ini cenderung memberikan hasil yang lebih baik ketimbang instrumen yang lebih berisiko. Yang keempat, gunakan pinjaman dengan bijak. Suku bunga biasanya turun di masa deflasi, yang berarti pinjaman jadi lebih murah. Tapi, meskipun murah, jangan sampai kalap. Gunakan pinjaman hanya untuk kebutuhan produktivitas. Misalnya untuk memperluas usaha atau investasi yang terukur. Jangan gunakan pinjaman untuk konsumsi berlebihan. Karena di masa deflasi, resiko tidak bisa bayar utang bisa meningkat gitu. Yang kelima, jangan panik jual aset. Banyak orang yang panik saat melihat harga aset seperti properti, saham, atau bahkan emas itu turun di masa deflasi. Namun kalau kalian punya aset yang nilainya turun, jangan buru-buru dijual. Deflasi biasanya bersifat sementara dan begitu ekonomi mulai pulih, nilai aset akan kembali naik. Jadi tetap tenang dan tahan investasi kalian sampai situasi ekonomi membaik. Yang keenam, belajar dan tingkatkan keterampilan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, memiliki keterampilan yang lebih beragam bisa jadi penyelamat. Kalau kalian punya waktu dan sedikit uang lebih, manfaatkan untuk mengikuti kursus atau pelatihan yang bisa meningkatkan daya saing kalian di pasar kerja. Misalnya, belajar keterampilan digital atau teknologi yang sekarang lagi booming. Dengan begitu, kalian punya nilai lebih di mata perusahaan atau bisa membuka peluang kerja baru yang lebih aman. Selanjutnya kita akan bahas investasi di sektor yang kuat di masa krisis. Meskipun investasi di masa deflasi cenderung beresiko, ada beberapa sektor yang biasanya lebih tahan banting di kondisi seperti ini. Sektor-sektor seperti kebutuhan pokok, kesehatan, atau teknologi digital biasanya tetap kuat di tengah krisis. Jadi kalau kalian mau investasi, coba fokus ke sektor-sektor ini yang cenderung lebih stabil. Yang kedelapan, pantau kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini bisa sangat mempengaruhi perekonomian di masa deflasi. Biasanya, pemerintah akan meluncurkan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pastikan kalian update dengan berita terkait kebijakan baru yang membantu kalian. Misalnya program bantuan tunai, pengurangan pajak, atau subsidi tertentu. Ini bisa sangat membantu masyarakat menengah ke bawah dalam bertahan di masa deflasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa yang bisa dilakukan pemerintah. Nah, selain strategi yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu, tentu ada peran besar dari pemerintah untuk mengatasi deflasi. Di bagian ini, aku mau bahas beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini. Yang pertama, meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya investasi besar-besaran di infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Dengan begitu, lapangan kerja bisa tercipta, daya beli masyarakat meningkat, dan deflasi bisa ditekan. Yang kedua, stimulus moneter. Bank sentral bisa menurunkan suku bunga atau melakukan kebijakan pelonggaran kuantitatif untuk menambah uang beredar di pasar. Dengan ini, masyarakat dan perusahaan diharapkan lebih terdorong untuk meminjam dan belanja, sehingga permintaan barang dan jasa itu meningkat. Yang ketiga, program bantuan langsung. Bantuan langsung ke masyarakat seperti subsidi sembako atau program bantuan tunai bisa sangat membantu masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak deflasi. Ini bisa menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, sehingga ekonomi nggak makin lesu. Setelah semua penjelasan tadi, kesimpulannya, deflasi memang nggak selamanya buruk, tapi efek negatifnya ini bisa lebih merusak kalau kita nggak siap. Harga-harga yang murah mungkin terlihat menguntungkan, tapi kalau terus terjadi bisa menghancurkan ekonomi kita. Buat kalian masyarakat menengah ke bawah, penting banget buat tetap waspada, nggak panik, dan mulai berpikir lebih strategis. Seperti yang udah aku jelasin tadi, ada beberapa langkah yang bisa kalian ambil untuk menghadapi situasi ini. Mulai dari menabung, diversifikasi penghasilan, sampai meningkatkan keterampilan. Dan jangan lupa tetap pantau kebijakan pemerintah, karena bantuan dari mereka bisa jadi penyelamat kita. Deflasi bukan akhir dari segalanya, tapi butuh kerjasama dari semua pihak. Dari kita sebagai masyarakat sampai pemerintah, untuk bisa melewati masa-masa sulit ini.